Di Indonesia, seseorang di negara tetangga justru merasa terganggu dengan salah satu budaya Indonesia, yaitu budaya membangunkan sahur. Orang ini menyebut bahwa budaya ini perlu dihilangkan. Malaysia panas, lihat Indonesia. Keseruan bule ikut bangunkan sahur dan wartakjil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya sahabat semua? Video ini saya buat untuk edukasi dan informasi. Negara tetangga kita itu tidak pernah panas ya kepada Indonesia. Bahkan negara tetangga kita ini begitu sangat-sangat menghargai satu di antara sama lain. Jadi untuk sahabatku, kalau membuat berita tentang negara tetangga kita, stoplah membuat berita yang bohong. Pada faktanya, Malaysia tidak pernah panas kepada Indonesia. Malaysia juga tidak pernah iri kepada Indonesia. Justru saya orang Indonesia yang melihat secara fakta dan kenyataan di Malaysia, saya justru merasa iri dengan negara tetangga kita, yaitu Malaysia, yang dimana negaranya semakin maju, semakin luar biasa di dalam pembangunannya, fasilitas publiknya juga begitu sangat luar biasa, dan puasa-puasa seperti ini hendaklah membuat video yang sesuai fakta. Begitu sahabat-sahabatku semua. Tentang budaya Ramadan yang ada di Malaysia pun juga beda dengan di Indonesia. Dan sebaliknya, Ramadan di Malaysia pun juga sangat meriah. Bab soal urusan makanan, urusan takjil, Malaysia lah paling juara. Makanya kalau saat bulan puasa seperti ini, sahabat-sahabatku semua, cobalah sekali-kali datang ke Kuala Lumpur, ke Malaysia, melihat suasana bazar Ramadan yang ada di Malaysia yang begitu sangat-sangat luar biasa kemeriahannya. Bahkan orang Jakarta saja kaget ketika melihat suasana bazar Ramadan yang ada di Malaysia. Beda jauh dengan di negara tetangga lainnya. Bazar Ramadan yang ada di Malaysia boleh saya kategorikan ya, merupakan salah satu bazar Ramadan yang paling terbesar di Asia Tenggara. Sebab orang yang jualan makanan itu sangat panjang banget. Beda dengan bazar Ramadan yang ada di Jakarta ya. Dia satu lokasi cuma begitu kurang luas, dan itu pun tempatnya cuma itu saja. Beda dengan di Malaysia, setiap daerah pasti ada bazar Ramadannya. Bahkan para pelancong, para mbak-mbak bule, para orang-orang dari luar negara ketika datang ke Malaysia itu pun dibuat kagum dengan suasana kemeriahan Ramadan yang ada di Malaysia. Dan soal budaya kejut sahur di Malaysia itu memang tidak ada seperti itu sahabatku semua. Kalaupun ada, mungkin hanya di beberapa segelintir daerah ya. Jadi untuk budaya kejut sahur ini, kenapa di Malaysia nggak ada? Karena orang-orang di Malaysia ini lebih menghormati satu sama lain. Jadi perumahan-perumahannya itu tidak seperti di Indonesia, beda. Kalau di Indonesia kan rata-rata kan di kampung, ya kan, rumahnya begitu sangat banyak dan mayoritas kan semuanya Muslim. Jadi ya mungkin kalau ada budaya kejut sahur di Indonesia itu menjadi hal yang biasa, orang-orang tersebut pun juga tidak merasa terganggu. Tetapi situasi di Malaysia berbeda sahabatku semua. Jadi orang-orang di Malaysia lebih memilih untuk menghormati satu sama lain. Dan sekarang pun di era zaman sekarang kan semuanya itu sudah serba canggih. Jadi nggak perlu kejut sahur pun pasti orang juga akan bangun. Yang terpenting niatnya. Dan inilah berita yang perlu saya luruskan supaya tidak membuat orang salah paham. Sebab berita-berita bohong seperti ini sangat ramai ditonton. Ini sangat-sangat akan berdampak hal yang kurang bagus. From Seoul, South Korea. I need to drink something. Wow! Oh, you know it looks like chewing. Bule Jerman, bangunin sahur. Baru-baru timbul pula budaya seberang yang duk bising-bising untuk kejut kejiranan bangun sahur. Kemeriahan bulan Ramadan di Indonesia bukan hanya dinikmati oleh warga lokal saja. Banyak dari warga asing yang muslim dan non-muslim juga ikut meramaikan bulan Ramadan di Indonesia. Dimulai dari membangunkan sahur, ikut berpuasa, wartakjil, hingga berbuka bersama di masjid.
Para bule atau warga negara asing ini terlihat sangat menikmati budaya Indonesia di bulan Ramadan. Namun, di saat para bule ini bersenang-senang di Indonesia, seseorang di negara tetangga justru merasa terganggu dengan salah satu budaya Indonesia, yaitu budaya membangunkan sahur. Orang ini menyebut bahwa budaya ini perlu dihilangkan karena sangat mengganggu orang yang sedang beristirahat. Padahal di Indonesia sendiri, warga yang non-Islam cukup menoleransi budaya ini. Video seorang ustadz daripada Malaysia itu menasehatkan kepada orang-orang yang ada di Malaysia. Jadi stoplah untuk menggoreng, untuk membuat berita bohong seperti itu. Dan Pak Ustadz daripada Malaysia ini pun juga sudah memberikan klarifikasi, sudah menjelaskan apa yang ia sampaikan. Kenapa kalian selalu membuat berita bohong seperti itu, ya Allah ya Robbi? Itu video di tahun 2023. Sekarang tahun 2025. Dan Pak Ustadz pun sudah memberikan klarifikasi. Harusnya kita sebagai orang Indonesia harus paham, ya, harus paham. Jika ada Pak Ustadz memberikan nasihat kepada sesama orang yang ada di Malaysia, kita itu nggak perlu sibuk-sibuk mengecam, apalagi marah-marah tidak jelas, apalagi membuat video bohong. Malaysia tidak pernah panas dengan Indonesia. Malaysia sangat bersahabat baik dengan Indonesia. Bahkan orang-orang baik dari Malaysia datang ke Indonesia berbuat kebaikan, itu pun juga sangat banyak. Dan seperti apa budaya Ramadan yang ada di Malaysia yang membuat orang Indonesia terkejut, dan juga suasana bazar Ramadannya begitu sangat meriah. Aneka jenis makanan dan makanan tradisionalnya, makanan kekinian, semuanya serba lengkap. Nah, ada satu hal ya yang mungkin perlu dicontohi di Indonesia. Salah satunya, bazar Ramadan yang ada di Malaysia itu benar-benar ditempatkan yang dimana para mobil, kok para mobil sih? Untuk orang-orang yang berkendara menggunakan mobil, menggunakan motor, menggunakan truk tidak boleh lalu di bazar Ramadan tersebut. Ini perlu dicontohi. Salut untuk Malaysia. Dan seperti apa budaya Ramadan di Malaysia yang membuat orang Indonesia terkejut dan shock? Kita reaction videonya bersama-sama. Ternyata orang muslim di Malaysia nggak boleh beli makanan, Cuk, ketika bulan puasa. Jadi kami kemarin baru nyampe di Malaysia dari Indonesia kan. Pas kami nyampe otomatis kami nggak puasa kan, karena kami musafir. Bukan masalah musafir sih, iman kan nggak tebel sih, masih tipis, nggak kuat imannya. Jadi kami beli makanan, habis kami beli makanan dan kami order makanan itu kan. Pas kami order katanya gini, kamu muslim atau bukan, kata yang penjualnya. Kami bilang kami muslim. Nah, kalau muslim nggak boleh beli di sini katanya, nanti kena saman, karena kami kena saman. Betul. Maksudnya kena saman itu kayak dikena denda sih kalau di Indonesia ya. Jadi masya Allah gitu, aturan di sini luar biasa, sangat menghargai muslim gitu kan, keren banget. Betul Mas. Halo guys, yuk ikutan gue mau nyari makanan untuk buka puasa. Kalau di Indonesia kita bilangnya berburu takjil. Di Malaysia nggak pakai ngomong takjil sih, langsung aja bilang mau beli makan dekat bazar Ramadan. Betul Mas. Kalau di sini sebutnya bazar Ramadan, kalau di Indonesia bilangnya penjual takjil gitu aja. Ada banyak banget jenis makanan, gorengan, cemilan, minuman, apapun yang lo mau ada di sini. Wow, gila keren banget. Dan bazar ini ada 1 bulan full. 1 bulan full. Ramadan. Meriah. Titik di Kuala Lumpur, dan yang gue kunjungi ini adalah di Masjid Jame. Emang sih anjir banget, mau beli apa tiba-tiba belinya apa. Jangan gitu ya guys, mau bazir kayak gue. Belilah sesuai kebutuhan lo, bukan keinginan. Betul Mas. Karena kebutuhan dan keinginan adalah suatu hal iya. Yang kalau apa aja semua dibeli, habis lah duit lo. Betul. Untuk hari ini gue tadi jajan beli chicken skin. Ya, pokoknya dia modelan macam silin gitu. Terus gue beli donat, nasi ayam Hainan buat buka puasa, sama pisang nugget coklat gitu. Ini tadi donat yang gue maksud. Gue lupa videoin yang lain-lainnya. Ya pokoknya gitulah ya guys, tangan gue ribet sama belanjaan. Pokoknya di sini lo boleh bebas beli apa aja. Bebas. Mau beli nasi lengkap semuanya, lengkap. Atau mau beli lauknya aja boleh. Yang penting bayar. Ingat satu pesan gue di tempat beginian, jangan hilaf. Kalau tak mesti habis lah uang you tuh kan. Betul Mas. Jangan hilaf. Jujur gue udah nggak tahu mau ngomong apa di video ini. Yaudah pokoknya gitu ya, lo lihat aja tuh gue jajan. Terus nih ada abang ayam-ayaman kayak gini nih.
Ya udah pokoknya gitu tuh, kawan gue lagi milih-milih ayam gitu kan. Ya udah pokoknya kita cuma jajan simpel doang kayak gitu, terus pulang. Nah lihat deh ada ayamnya, ini pokoknya enak-enak deh kelihatannya kan. Nah nggak tahu udah rasanya gimana, insya Allah enak kok. Ya pokoknya gitu deh guys, seru banget. Oh ya kalau kesini jangan kesorean ya, karena kalau sore banget ramenya, nauzubillah rame banget. Sekian untuk video hari ini, semoga puasa kita lancar sampai lebaran nanti hari raya nanti. Oke, see you on my next video, bye bye. Dan masnya daripada Indonesia juga sangat terkejut dengan suasana bazar Ramadan yang ada di Malaysia. Begitu sangat meriah, beraneka ragam makanan, semuanya serba ada. Sampai dekat Bazar Stadium dekat Kota Baru Kelantan. Oh, Bazar Ramadan Stadium. bazar Ramadan di Kelantan. Bukan biasa-biasa weh, dia pun punya Bazar Ramadan. Oh, wow. Dia pun lawan hati. Bukan biasa-biasa. Tengok lagi Bazar Ramadan lawan lagi. Kata Kak Bila. Cantik. Dia jual dessert. Pak abang ni tengah buat kuih cara beluk. 5 biji RM2. Oh, Sambal pauh Kelantan. murah meriah. Sedap ni makan nasi kosong. Ya Allah. Sedap. Macam urap-urapan juga ada. Roti Jack smoke beef ni. Wow. Aku tak puas hati tengok depa punya buh-buh depa ni. Bazar depa ni lawa-lawa. Depa memang hias dengan bunga cantik bukan main. Macam lemak bakar. Oh ya Allah, lemak. Ha ambil hang. Gulai kawah juga ni. Macam-macam ada. Berkawah-kawah. Semua kuih-kuih Kelantan. Semua ada macam-macam sirah. Makanan tradisionalnya itu loh. Wow. Yang ni nama dia pulut sekaya hitam. Lem berdele tak pernah tengok ni. Kubah guling. Takkan dia jual rebang tau ni weh. Ni, hak ni yang kubah tu yang guling. Kubah guling itu apa ya? Berapa ya? 5 ya so. Murahnya abang ni jual RM5 satu. Terbaik abang. Wow. Nampak adik manis. Air balang adik manis. Ada berapa balang? Air balang adik manis. 16 balang. Oh, kalau tak sedap boleh bagi balik. Boleh balik kan. Ni dia jual jeruk. Macam-macam jeruk ada. Ada lagi kedai kuih. Memang banyak sangat kedai kuih. Nampak? Ni ada jalemah, teh itik, bunga tanjung. Semua kuih-kuih tradisional ada. Ayam. Serba lengkap. Nasi kerabu. Ini jangan dilupakan. Apa ini? Ketupat sutong. Hari ini Ramadan Bazar. Let's go. Dan mbak-mbak daripada Jepun, kakak-kakak daripada Jepun shock dengan bazar Ramadan di Malaysia. Kaget terkejut. Berbagai aneka jenis makanan semuanya serba ada. Nasi biryani ada, goreng-gorengan juga ada. Serba lengkap memang kalau di bazar Ramadan yang ada di Malaysia. Murtabak atau martabak juga lengkap. Inilah martabak atau murtabak yang ada di Malaysia. Memang suasananya itu meriah banget bazar Ramadan yang ada di Malaysia. Oh, mango juice. Dan para penjual di Malaysia ramah tamah. I'm back. Otak-otak tuh. Apa balik? Itadaki makan. I never try otak-otak. Wow. Tray otak-otak. Red. Warnanya merah. Akai. Terbuat daripada ikan. Shiro ka to omotte ta. Orang Jepun makan otak-otak gimana rasanya? Oh, Fish. ya ikan mbak, ikan kak. Oishii, oishii. Betul. Apam baliku. Itadakimasu. Kalau di Malaysia disebut apam balik, di Indonesia disebut martabak Sedap. manis. I wanna go Azhar Ramadan Bazaar. Semua. Saya datang lagi ke pasar Oh. Ramadan. Kenapa? Sebab saya nak beli sama food. Kakak bule, ya kan? Datang lagi Saya ke beli bazar otak-otak, Ramadan. My favorite. Oh, favorit otak-otak kakaknya. Ramah tamah para penjual di Malaysia. Love you, my lovely girl. Yeah. Saya nak beli lagi ayam goreng. Ayam goreng. Oh, pasar Ramadan. Sikit lah pasar Ramadan. Bulan puasa. Just
bulan puasa saja pasal Ramadan. 1 month. Yeah. Many people come. Banyak. Ya. Dia sudah datang pasal Ramadan, Desa Pandan. You must try. You must try ayam golek Siti Khadijah. Yeah. Yes. You can Ramah tamah para penjualnya. Saya bayar onde-onde dengan lukisan saya. 100 lukisan challenge untuk makanan Malaysia. Hari ini cabaran kita ialah onde-onde. Onde-onde. Tak cakap banyak, terus start melukis. Onde-onde di Malaysia seperti apa bentuknya? Dan di Malaysia itu yang non-muslim pun juga ikut merayakan suasana kemeriahan Bazar Ramadan yang ada di Malaysia. Dibayar dengan lukisan. Kira-kira kakaknya mau atau enggak? Boleh ini dengan lukisan saya. Tak apa, bagi you saja. Wow. Boleh ke? Oh, thank you. Sudah berapa lama ya? Kat sini ke atau? Kat sini dalam 10 tahun. Hanya buat Ramadan ke atau ada restoran? Hari biasa kat pasar malam pun ada. Kalau di Indonesia disebut klepon. Jadi yang tepung ni ada apa bahan? Bahan tepung pulut. Jadi ini semua sedia sendirilah. Oh. Guna berapa lama masa ya? Kalau dalam buah bekas ni maybe dalam 40 minit. Jadi dalam dia ada apa bahan dalam? Ada gula melaka. Yang ini you belajar buat sendiri atau? Resepi from my granny. Yang kuih ni dari mana ya? Resepi my mom kat Kelantan. You orang Kelantan? Oh. Wow. Macam masak. Oh. Onde-onde Malaysia. Macam bola ikan. Jadi kalau di Indonesia disebut klepon, di Malaysia onde-onde. Oh, cepat saya. Ya, thank you. Bye bye. Ondek-ondek ni sejenis kuih tradisional Nyonya. Ia dibuat daripada tepung pulut, selalu dicampur dengan jus pandan untuk warna. Dalamnya ada inti gula Melaka yang manis. Lepas tu, kuih ni disalut dengan kelapa parut. Siaplah kuih kecil yang comel ni. Ondek-ondek juga melambangkan kemanisan dan kebersamaan. Kalau teringin nak makan, boleh pergi cuba kat Ramadan Bazaar. Kita jumpa lagi next video. Bye-bye. Raya kuih nasi lemak. Kita jumpa kuih raya yang paling unik sekali. Kuih nasi yang lemak? tak pernah jumpa dekat mana-mana kedai. Ini adalah kuih raya nasi lemak. Korang boleh tengok sendiri dekat atas dia tu ada sambal, lepas tu ada kacang, and then lepas tu ada ikan bilis. And dia betul-betul design nasi lemak. I tak tahu macam mana rasa dia sebab I tak dapat nak fikir adakah dia mana-mana sambal ataupun dia pedas-pedas. And penuh lagi dekat balang ni. Ni baru sampai hari ni, and kalau sedap I akan bagi tahu I beli dekat mana, tapi kalau tak sedap I akan diam-diam. Suasana kemeriahan Ramadan di Malaysia membuat orang Indonesia kagum dengan bazar Ramadannya. Dan juga aturan ketat di Malaysia membuat orang Indonesia kaget. Kalau di Malaysia memang tak boleh sembarangan beli makanan bagi yang muslim. Kalau ketahuan bisa ditangkap, bisa didenda. Beda dengan di Indonesia. Kalau di Indonesia kan misal kata muslim beli makanan, di bulan puasa kan tak kisahlah, lantak kaulah. Tapi kalau di Malaysia bisa didenda, bahkan bisa dihukum kalau tidak mampu bayar denda. Itulah aturan ketat yang berlaku di Malaysia. Luar biasa. Saya sangat kagum ya. Dan mas-masnya daripada Indonesia pun juga kagum ketika kali pertama datang ke Malaysia. Aturan bagi orang yang tidak puasa di Malaysia begitu diperketat. Oke, tentang bicara kemeriahan Bazar Ramadan. Bazar Ramadan di Malaysia memang begitu sangat meriah. Kalau di Indonesia disebut war takjil. Tetapi kemeriahan tersebut kalau dari pendapat saya lebih meriah di Malaysia. Karena panjang dan keramaiannya itu juga bisa kita lihat ya. Dan
bazar Ramadan yang ada di Malaysia itu berbagai daerah. Jadi semua daerah itu ada bazar Ramadannya. Kemudian dari soal segi makanan tradisionalnya tidak perlu diragukan lagi. Bahkan ada pula baru-baru ini yang viral, kue nasi lemak, yang dimana makanan tradisional Malaysia yang begitu sangat-sangat terkenal ya di penjuru dunia, nasi lemak. Bahkan bisa dibuat seperti kue. Saya pun juga penasaran, insya Allah nanti kalau ada rezeki mau beli juga. Dan sahabat-sahabatku semua, itulah kita bisa lihat ya keharmonian warga Malaysia dalam menyambut Ramadan. Bahkan bukan hanya dirasakan oleh muslim saja, yang non-muslim pun juga ikut menyemarakan suasana kemeriahan Ramadan yang ada di Malaysia. Cukup sekian. Jika suka dengan videonya Bang Toha Mersing Reaction, silahkan tekan tombol merahnya, subscribe, like, komen, dan bagikan ke sahabat Anda semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.